Gadis itu pertama kali membawa ayahnya yang menderita penyakit mematikan bertemu pacarnya yang seorang presiden direktur. Namun ia sendiri mendengar dengan telinganya bagaimana presdir itu diam-diam mengejek mereka berdua penuh dengan aura kemiskinan. Tas bermerek yang baru saja diberikan padanya ternyata adalah barang lama yang mantan pacarnya tidak mau lagi. Ia teringat ayahnya demi pertemuan ini memakai setelan jas yang dulu hanya dipakai sekali saat menerima penghargaan guru teladan. Namun hasilnya malah dihina habis-habisan oleh presdir dan teman-temannya. Gadis itu tak tahan lagi. Dengan keras mendorong pintu ruang VIP di hadapan semua orang, melemparkan tas itu ke tempat sampah. Awalnya ia mengira itu adalah hadiah yang dipilih dengan tulus oleh presdir. Tak disangka hanya rongsokan peninggalan mantan. Namun yang paling membuatnya tak bisa terima adalah ayahnya yang sedang sakit parah dipermalukan di depan umum. Saat itu ia akhirnya melihat dengan jelas sifat asli presdir. Munafik, dingin, sombong. Lalu ia memaki presdir di depan semua orang. Berbalik meninggalkan ruangan. Namun di depan pintu ia bertemu ayahnya yang sedang menguping. Melihat itu sang ayah malah meminta maaf. Katanya kalau bukan karena dirinya yang tak berprestasi, mana mungkin orang akan meremehkan mereka. Dengan mata memerah gadis itu menenangkan ayahnya. Jangan disamakan dengan orang kaya yang sombong begitu. 2 tahun kemudian, mereka bertemu lagi di sebuah restoran mewah. Awalnya mengira hanya pertemuan kebetulan. Tak disangka saat makan bersama rekan satu departemen, pimpinan perusahaan masuk ke ruang makan bersama presdir, mengumumkan keputusan besar. Presdir secara pribadi memilih departemen mereka untuk menangani proyek iklan baru. Semua orang mengangkat gelas memberi selamat. Hanya gadis itu yang duduk diam. Pimpinan melihat dan terus mendesak. Akhirnya ia hanya mengambil minuman sebagai pengganti gelas anggur. Pimpinan tak puas, meminta rekan memberikan segelas anggur padanya. Tak disangka presdir malah menghentikan, mengangkat gelas dan meneguk habis. Tindakan ini membuat pimpinan sadar ada sesuatu di antara mereka. Lalu mencoba bertanya, bisakah gadis itu yang menangani proyek ini? Presdir langsung setuju tanpa ragu, sama sekali mengabaikan penolakan gadis itu. Usai makan malam hari sudah larut, presdir menawarkan untuk mengantarnya pulang, meminta mereka naik mobil bersama. Tak disangka gadis itu berdiri diam tak bergerak. Presdir agak heran. Saat itu rekan di kursi belakang menjelaskan, pacar gadis itu sebentar lagi akan menjemputnya. Baru saja ucapan itu selesai, pacar gadis itu datang dengan mengendarai motor listrik. Melihat gadis itu naik motor listrik orang lain, hati presdir serasa tertusuk ribuan panah. Namun ia tak tahu, gadis itu sebenarnya belum pernah benar-benar melupakan dirinya. Ia selalu tak bisa menerima kehadiran orang lain. Berkali-kali menolak keintiman dari pacarnya sekarang. Hingga penolakan ke-99 kali. Pacarnya akhirnya kehilangan kendali emosi. Terjadi pertengkaran hebat di antara mereka. Gadis itu baru sadar ia tak bisa selamanya terjebak di masa lalu. Lalu ia memutuskan pada hari jadi mereka yang pertama beberapa hari lagi, untuk memenuhi harapan pacarnya. Namun beberapa hari kemudian, presdir saat sedang membicarakan bisnis, tanpa sengaja mendengar pacar gadis itu sedang membanggakan janji gadis itu padanya. Maka pada hari jadi mereka, presdir pun menelpon gadis itu.